Untuk mengetahui kronologinya sudah tersambung bersama kami Kombes Pol Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Mas. Pak Ferry, apakah sudah diketahui penyebab dari ricuhnya dua kelompok ini Pak? Ya Mas, saat ini kami bisa menjelaskan bahwa kejadiannya itu diawali daripada konvoi ataupun arak-arakan dari satu kelompok pemuda yang melewati area atau lokasi yang diklaim punya kelompok yang lain. Kemudian ada provokasi-provokasi, ya, seperti mungkin mobil motornya terlalu keras, ya. Jadi akhirnya ada ketersinggungan dari kelompok yang lain atas apa yang diperbuat oleh kelompok tersebut. Baik, akibat aksi ini apakah sudah ada pemuda yang diamankan Pak? Ya, saat ini kami sedang memproses Mas di Polda Sutra. Kami sedang membuat tim untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang akan kita identifikasi sebagai pelaku daripada tindak pidana tersebut. Artinya belum ada yang dijadikan tersangka Pak Ferry? Ya, saat ini kami masih dalam rangka penyelidikan Mas. Baik, lalu bagaimana saat ini dengan kondisi pelaku yang terluka dan yang tewas Pak? Apakah ada tuntutan dari keluarga? Ya, saat ini Mas, untuk yang tewas kami sudah melakukan pendekatan dengan pihak keluarga dan pihak keluarga pun akan melakukan tindakan hukum untuk yang bersangkutan, dan kami pun saat ini dari pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kami dengan rekan TNI melakukan pendekatan dan pengamanan terhadap lokasi. Dua kelompok yang ricuh ini apakah mereka berdasarkan tempat tinggal atau memang tergabung dalam organisasi massa di sana Pak? Ya, masih kelompok-kelompok Mas. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok dan ada ketersinggungan satu dengan yang lain, sehingga akhirnya terjadilah keributan antara dua kelompok ini Mas. Nah, di sana juga ada rumah yang terbakar Pak, rumah makan yang terbakar. Bagaimana pelakunya? Apakah sudah ditangkap Pak? Ya, saat ini Mas, dari semalam personil kami melakukan olah TKP untuk tempat-tempat kaki lima, sebenarnya bukan rumah makan Mas, ada kaki lima yang dirusak oleh kelompok yang melakukan provokasi, dan saat ini kami sedang melakukan identifikasi untuk mencari pelaku-pelakunya. Baik Pak Ferry, ini kan videonya beredar luas di media sosial. Apakah memang polisi cukup sulit seperti itu untuk mengenali pelaku-pelaku kerusuhan ini sehingga sampai sekarang belum ada tersangka yang ditetapkan polisi Pak? Ya, saat ini Mas, kita kan harus sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan Mas. Jadi kami untuk menetapkan tersangka ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Jadi kami sedang mengumpulkan bukti, mengidentifikasi, mengumpulkan saksi-saksi, kemudian jika sudah cukup bukti, maka kami akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Baik, terima kasih Pak Ferry, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara. Kami tunggu update-nya Pak, siapa yang dijadikan tersangka karena ini sudah memakan korban. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.